serangan daripada Arwan. Kita saksikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi Rosihan, Kepala Desa Masbagi Utara. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan tugas kami selaku pemuda untuk menggali potensi-potensi budaya yang ada di Masbagi khususnya, dan tentu sebagaimana kita ketahui, Belanjakan adalah sebuah tradisi dari para leluhur. Oleh karena itu, para generasi dari generasi ke generasi hingga sekarang ini juga terus dilaksanakan sebagai sebuah upaya untuk pelestarian dari Belanjakan tersebut. Oleh karena itu, kami pemerintah senantiasa ikut membantu untuk terus berupaya bagaimana Belanjakan ini bisa menjadi sebuah efek besar di masa-masa yang akan datang. Dan harapan kami ini menjadi sebuah cagar budaya bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengalamannya tentang Belanjakan dulu di Masbagi? Ya pelakunya doang. Memang pengalaman saya waktu muda sering belanja, tapi itu setelah belanja tetap kita bersaudara, nggak ada unsur dendam bermusuhan. Setelah masuknya perguruan dari lain, itu yang buat kacau Belanjakan ini dulu dari perguruan besar. Itulah dulu kita betul-betul senang kesenian, turun menurun dari orang tua dulu. Setelah adanya masuk perguruan lain, sampai cacat parah anaknya orang, siapa yang bertanggung jawab? Itulah yang kita tidak inginkan lagi. Sehingga di stop dulu ya, sempat sempat di stop dulu. Nah sekarang kita ulang lagi kesenian dari nenek moyang kita. Belanjakan ya. Belanjakan, tapi sifatnya jangan sampai berlebihan lah istilahnya. Sampai merusak. Untuk menghibur sama persaudaraan ya. Ya, menghibur untuk persaudaraan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah Belanjakan ya, itu asli seni yang ada di masyarakat Masbagi. Artinya masyarakat Masbagi Raya lah, tidak seperti sekarang. Seperti itu, Masbagi Raya itu kan dulu termasuk Peringkat Sele, akan sampai timur-timur, sampai dengan ke utara. Itu yang di masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Parhi tadi, mantan camat kita, bahwa betul adanya gitu. Jadi pelaksanaannya itu biasa di tengah malam, purnama di ya. bulan purnama dan di tengah sawah. Itu waktu dulu yang saya ketahui setelah sholat isya. Karena zaman dulu itu tahun 70-an itu belum ada listrik. Kalau isya itu seperti tengah malam rasanya. Jadi orang yang akan menonton dan bahkan orang yang akan yang menjadi bertarung lah gitu. Ya, bukan bertarung, yang akan mencoba lah seni ini. Memang betul-betul niatnya dia keluar. Kalau memang dia tidak minat, tidak keluar. Karena pada zaman itu adalah belum ada, sepi sekali di lingkungan itu. Jadi tidak seperti sekarang ini. Saya mengalami sampai dengan tahun 77. Setelah itu saya sudah keluar daerah dan kembali sekitar tahun 90. Ternyata itu lestari tetap yang ada di Masbagi, tapi sudah modern sifatnya. Nah cuman yang terus terang aja yang saya sesali, pelaksanaannya itu dia tidak murni lagi. Artinya banyak atlet-atletnya atau penggiatnya itu sudah memasukkan unsur bela diri yang lain. Ya jadi sudah agak intinya mereka hanya mencari menang saja. Padahal di dalam Belanjakan itu tidak. Dia hanya anggaplah mungkin mengadu bebadok, hibur diri. Nah seperti itulah contohnya. Jadi apa yang sudah disampaikan itu betul. Jadi kalau memang ini mau dilestarikan, tetap harus sifatnya lokal. Artinya kalau orang mau luar negeri atau orang
luar daerah mau nonton, silakan datang aja ke Mas Bage. Dan harus dikembalikan nanti kalau seandainya mau digelar, tetap harus kembalikan ke tengah sawah seperti itu. Nah itu kembalikan seperti aslinya biar unsur sejarahnya itu tetap berlaku gitu, seperti itu. Beda nuansa saat malam hari dulu kan biasanya bulan purnama, terus sekarang setelah Bapak kembali ke Lombok ini kan tiba-tiba sore dan bahkan pernah kita adakan malam. Itu gimana anunya auranya? Jadi yang jelas beda. Jadi kalau suasananya malam itu ya sedikit agak mistis. Ya terus terang aja ada unsur-unsur budaya yang main di sana. Istilahnya jambi-jambi bebalong main. Nah tapi kalau sudah dia sifatnya sore itu yang berlaku itu, apalagi sudah ditonton sama orang banyak, terus ada bunyi-bunyian, terus tempatnya di lapangan lagi seperti itu, ya kurang mahisnya, budaya mahisnya kurang gitu. Jadi kesannya sebenarnya ini bela diri, bela diri seni lah yang ada berlaku. Tapi kalau seandainya, nah itu makanya maaf ya, itu bedanya dengan Mas Bage sama yang lain, karena kita punya khas, punya bela diri seperti itu. Jadi istilahnya kalau seandainya merantau orang Mas Bage ini, dia sudah punya tanda kutip seperti apa yang kayak yang ada di Dagestan itu, kayak di Habib Nurmagomedov itu, dia punya semacam bela diri sambo ya, yang kita juga seperti itu punya. Gitu. Namanya kalau belanjakan kita, ya. Iya belanjakan. Nah terus tinggal kalau kita mau kembangkan ini, misalnya pelanjakan ini bisa itu seperti yang ada di Dagestan itu, seperti mereka kan harus kembangkan diri menjadi petarung UFC, harus belajar nendang, harus belajar mukul, harus belajar yang macam lah seperti itu lagi. Tinggal dikembangkan saya rasa, aja. Perlu ini dilestarikan. Harapannya Pak? Harapannya ya supaya generasi mendatang itu tahu bahwa ada ternyata seni yang ada di masyarakat tuh, bela diri tradisional ya, menghibur diri, menikmati terang bulan purnama. Jadi orang kumpul di terang bulan purnama, yang intinya tidak ada dendam dan tidak ada yang merasa tersakiti setelah itu. Jadi fair mainnya. Apalagi negaranya itu ditambah nanti pada tahun 69 ke atas ya. Tahun 69 ke atas itu termasuk kita juga sering nyoba belanja itu, termasuk di Lendang Atas, Aidewe, Pringgesile, Penyaung. Itu nanti pada kerang lain. Di dusun-dusun lah ya. Biasa di dusun-dusun jarang, di kota-kota itu jarang. Alamun kane kan wahara persawahan ya, organisasi persawahan. Jadi kita seninya itu kan kita kalau panen padi, nah itu nanti dia ditumpuk dulu buat tumpukan itu apa lain loh. Roman tumpi. Apa istilahnya? Padinya itu ditumpuk kan setelah diikat kayak gitu. Nah, setelah dia tinggi sampai dia 2 tumpuk padi, nanti roman-romannya itu direbahkan. Dia kan udah dipotong nih, jatuhin buat kayak cerekan itu matras. Nah itulah jadi matras kita, batang padi itu dipanggil roman. Nah di batasnya kita sampai saling tendang, saling pekok, saling gundal itu tuh di sekitar area roman. Itu jadi tidak seperti ceritanya Ming tadi itu dari ujung ke ujung, itu salah. Jadi batas daripada roman itu. Penonton semua mengelilingi. Ya. Kecil penonton, rame udah nih. Itu di lingkaran itu, belanja kita di tengah. Kalau tapi masalah seni itu semua. Jadi kalau seni misalnya kita kalah, ini kita artinya lawan sama lawan ya, satu di antara dua ini, nanti ada yang kalah misalnya tidak mampu untuk membalikkan atau membuka kunci atau tenaga tidak mau habis, cukup dia bilang cop ya. Cop selesai, tidak boleh lagi ada gerakan lain.
lawan. Dan tidak ada dendam. Tidak ada dendam, orang main-main. Ya. Kalau masalah teknis sama saja ya sampai sekarang ya, misal tendangan, bantingan, Tidak boleh ke kepala. Jadi dia begini, kalau membanting itu kan biasa apa namanya kalau itu kita sudah nyeki sama nyeki itu ya. Ngunci. Ngunci itu, nguncinya ada. Memang pertama awalnya sekuat-kuatnya kita untuk mengalahkan lawan, tapi kita tidak sampai nawa itu untuk sampai menciderai atau membunuh. Begitu dia sudah menyerah atau kesakitan, cukup dibilang stop sudah ya, stop gitu kan. Tapi dia kalau bahasa dulu itu kan cop. Nah itu dia, jadi dia berhenti. Nah batasnya nendang itu nanti dia kepala ditendang. Nah itu kalau orang yang satu perguruan nanti dari silat jadi silat satu perguruan tuh ada batas. Jadi kaki naik itu ada sampai di batas kakinya di sampai pinggang. Nah, jadi dia tidak boleh sampai tendang kepala. Gitu. Terus tidak boleh mukul. Kalau di bawah bagiannya kepala, kalau sudah jatuh musuh tidak boleh langsung dipukul sama tangan. Tetap kaki yang ngekor. Jadi bawah sama bawah, atas dengan atas. Itu dia Mas Wing. Kalau selanjutnya setelah Bapak jadi pemerintah, nah ini kira-kira gimana kejadian belanjakan setelah lama vakum karena beberapa kejadian sering ribut katanya di beberapa desa. Nah di zaman kita itu kan dulu kita gelar dia dari Festival Mas Bagi ke belanjakan ini sehingga bangkit lagi. Oh iya, oke. Jadi untuk selanjutnya setelah kita masuk di itu cerita tadi itu cerita waktu kita masih muda, masih kecil, belum di pemerintahan. Setelah kita pemerintahan udah lama, ada dari lembaga pemuda ya, pemuda itu mengulang lagi cerita belanjakan supaya dia buat menjadi seni. Ternyata betul, cuma peraturannya itu yang perlu harus dipisah, dia jangan dicampur aduk dengan seni lain, misalnya tinju, tinju, boxer, muay thai, itu muay thai, karate, tidak boleh. Belanjakan ya. Cukup aturannya cop. Jadi intinya tidak perlu pakai wasit, sudah itu kuncinya. Jadi itu baru namanya pelanjakan. Tapi kan sekarang ada wasit ya. Ada wasitnya, ada jurinya. Demi keamanan dan kenyamanan. Nah, itu demi keamanan dibuat aturan. Nah ini yang perlu diatur lagi oleh panitia. Artinya katakanlah yang perencana ini untuk membentuk aturan-aturannya supaya dia terpilah dengan aturan yang di tempat olahraga lain seperti cabang karate, boxer, silat, pencak silat beda. Pelanjakan beda jauh. Tendangan yang penting penggunaan tangan tidak boleh, kaki dan kuncian bantingan. Kaki itu boleh, tangan sekedar menangkap, mukul itu nggak boleh. Ya, siap, terima kasih Pak Mancap, mantan camat. Assalamualaikum. Dan kabang itu harus malam dimakan. Malam makan. Habis makan, selesai sudah acaranya itu. Nah, belanjakan ya. Belanjakan itu, seninya cuma itu aja. Yang sebagian dengan sebagian jadi satu, jadilah dia secekal. Nah setelah itu nanti ditumpuk lagi pade tumpuk, baru kita dibuatkan sama ibu-ibu, kadang-kadang kita sendiri yang buat, namanya rangkambang.